Halo, Cecer Kitchen sudah mencapai 100.000 subscriber. Sebagai bentuk terima kasih saya kepada viewer dan subscriber, saya merayakannya dengan mengadakan giveaway. Caranya gampang banget, cukup komen dan share di video apapun yang ada di YouTube channel Cecer Kitchen. Komen dan share sebanyak-banyaknya. Pemenang akan diumumkan tanggal 14 Februari 2021. Yang paling banyak komen dan share akan mendapatkan hadiah wajan Mogen Germany yang cantik ini. Untuk 20 pemenang, hadiah akan dikirimkan ke rumah masing-masing tanpa dipungut biaya sepeser pun. Halo, Cecer Kitchen mau bikin kulit pangsit atau kulit siomay, kulit dumpling, kulit dimsum, pokoknya ini bikin kulit pangsit ya. Ada 150 gram tepung terigu protein sedang atau tepung terigu protein rendah. Yang saya pakai sebenarnya tepung terigu protein rendah, tapi kalian bisa menggantinya dengan tepung terigu segitiga biru itu ya. Lalu 150 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai merek Cakra Kembar. Jadi tepungnya ini campuran antara tepung terigu serbaguna dengan tepung terigu protein tinggi. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Kita aduk-aduk pakai tangan aja. Kalau kalian nggak mau pakai tangan ngaduknya juga nggak apa-apa. Jadi kita mau bikin kulit pangsit yang super gampang dan tanpa mesin. Untuk airnya saya mau pakai air panas mendidih. Airnya harus benar-benar panas. Kita pakai 200 ml dulu ya. Siapin 200 ml air dulu. Nanti kalau kurang bisa ditambahin. Kenapa harus pakai air panas? Supaya hasil kulit pangsitnya lebih lentur. Masukkan air panas bertahap dulu. Lalu kita aduk dengan menggunakan sendok kayu seperti ini. Jangan terlalu lama ngaduknya karena airnya takut dingin ya. Jadi segera, lalu kita tuang lagi airnya ketika masih panas. Aduk lagi. Kulit pangsit ini multifungsi, bisa untuk dibikin apapun ya. Oke, kita masukkan semuanya air 200 ml untuk tepung 300 gram ya. 150 gram tepung terigu protein rendah dan 150 gram tepung terigu protein tinggi. Masih terlalu kering adonannya, saya tambahkan 50 ml lagi air panas. Jadi total air yang kita gunakan adalah 250 ml. Tapi kalian jangan terpaku dengan resep yang ini. Bisa jadi tepung terigu kalian beda dengan tepung terigu yang saya pakai dan tingkat kelembabannya juga beda. Jadi dikira-kira aja penggunaan airnya. Biarkan sampai hangat dulu ya, karena ini masih panas. Kalau udah nggak panas lagi, kita uleni dengan tangan. Diuleni terus sampai dengan tekstur yang kita inginkan. Karena menggunakan air panas, jadi adonannya lebih enak, nguleninya lebih gampang. Tuh kayak gini ya, sampai nggak lengket lagi, nggak lengket di tangan, nggak lengket di wadahnya itu. Yang nempel-nempel dikerok-kerok aja adonannya. Penggunaan airnya bisa dikira-kira aja, bisa kurang dari 250 ml, bisa lebih dari 250 ml. Yang pasti teksturnya harus sampai seperti ini. Seperti malam ya, mainan anak kecil itu. Enak buat dimain-mainin kayak gini. Kalau udah tercampur rata dan teksturnya udah bagus kayak gini, nggak lengket juga, kita mau siap-siap mengistirahatkan adonan ini. Caranya dibungkus pakai plastik supaya nggak kering permukaan adonannya. Kalian boleh menggunakan plastik apapun yang ada di rumah, yang penting bersih. Proses mengistirahatkan ini penting banget, jangan sampai nggak diistirahatkan. Nanti saya jelaskan kenapa. Oke, sekarang kita istirahatkan adonan ini selama 2 jam. Adonannya sudah diistirahatkan 2 jam. Kalau kalian nggak punya waktu sampai 2 jam, bisa diistirahatkan 1 jam aja. Yang penting jangan kurang dari 1 jam. Kita buka penutupnya. Kenapa harus diistirahatkan? Karena kalau nggak istirahat, dia ketika ditipisin itu bakalan balik lagi ke bentuk semula dan susah banget untuk ditipiskan.
Saya siapkan tepung maizena, nanti kita mau pakai agak banyak tepung maizena dan harus tepung maizena, jangan pakai tepung terigu atau tepung lainnya karena tepung maizena ini nggak mengandung gluten, jadi ketika ditaburkan di adonan ini dia nggak terserap. Kalau tepung biasa bisa-bisa terserap dan akan membuat adonannya jadi keras. Oke, sekarang saya potong-potong jadi 4 dulu supaya lebih mudah untuk ditipiskan karena kita mau menipiskan tanpa mesin, cukup dengan rolling pin ini aja. Taburi dengan tepung maizena di bawahnya dan di atas adonannya. Kita tipiskan semampu kita menipiskannya. Karena adonannya sudah istirahat sampai 2 jam ya, jadi nipisinnya nih gampang banget tuh, dia nggak kembali ke bentuk semula. Kalau nggak diistirahatkan, dia bakalan mengkerut lagi dan susah banget buat ditipisin. Pada saat menipiskan seperti ini memang butuh kerja keras, butuh kesabaran ya. Ini bisa keringetan, capek. Ya kalau nggak mau capek beli aja ya kulit pangsit di swalayan itu banyak atau di pasar. Kalian lihat di sini dia elastis, nggak gampang sobek. Ini tandanya kulit pangsit yang bagus. Saya mau potong-potong, saya pakai penggarisnya anak saya, udah saya cuci bersih penggarisnya. Saya mau potong kotak jadi ukuran 8 cm kali 8 cm. Kalau kalian nggak mau pakai penggaris juga nggak apa-apa, mau dikira-kira atau mau bentuknya dibikin bulat itu bisa ditekan pakai tutup toples atau pakai mangkok juga bisa ya. Cuma saya mau bikin ini bentuk kotak-kotak. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ceca Homemade Kitchen, silakan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Adonan kulit pangsit atau kulit siomay ini udah jadi ya. Kita potong-potong aja seperti itu, gunakan pisau yang tajam. Nah, ini dia. Cantik banget, ukurannya 8 cm kali 8 cm. Tipis, lentur, nggak gampang sobek. Sisa-sisa adonannya ini jangan dibuang ya. Sisa-sisanya kita kepal-kepal dan kita istirahatkan dulu. Di kepal-kepal diistirahatkan. Saya nggak mau ada sisa, nanti semuanya mau saya pakai jadi kulit pangsit semua. Di setiap lapisannya itu kita beri tepung maizena yang banyak kayak gitu ya. Karena tepung maizena itu nggak terserap, jadi dia nggak akan lengket. Makanya gunakan tepung maizena. Ulangi proses yang sama, tapi kali ini karena udah ada modelnya, jadi nggak perlu pakai penggaris lagi, cukup pakai satu kulit pangsit itu aja, taruh di tengahnya atau di atasnya, lalu dipotong pakai pisau kayak gitu ya, jadi lebih gampang. Diberi tepung maizena lalu ditumpuk. Kalau nggak pakai tepung maizena itu bahaya ya, bisa lengket. Yang sisa-sisanya ini caranya dengan seperti itu, jadi nggak perlu dikepal-kepal lagi, cukup dipasang kayak gitu aja ya, terus digiling semuanya sampai tipis. Jadi nggak dikepal lagi, lebih cepat kayak gini. Ini yang sisa paling terakhir bisa kayak gini ya. Oke, kita potong juga dengan menggunakan pisau. Nggak perlu pakai penggaris lagi. Dan hasilnya seperti ini, bagus juga kok meskipun dia tambal-tambalan ya. Dan kita lakukan lagi sampai semuanya habis. Taruh di pinggir-pinggirnya, ada yang ditumpuk, lalu digulung lagi, digilas lagi ya. Kayak gini. Kepake semua akhirnya, semua adonannya nggak ada yang tersisa. Memang agak capek dan agak lama membuat kulit pangsit yang homemade, yang tanpa mesin ini. Kalau kalian punya mesin penggiling mie itu bisa kalian gunakan dan itu malah lebih cepat, lebih bagus juga hasilnya. Kalau pakai tangan gini kan kadang ada yang tipis, ada yang ketebelan ya, namanya juga tangan. Ini sisa adonan yang terakhir, bentuknya seperti itu, semua adonannya terpakai dan hasilnya cukup banyak. Dari 300 gram tepung ini menghasilkan 43 lembar kulit pangsit atau kulit siomay. 43 lembar dengan ukuran 8 cm kali 8 cm. Ini dia.
Kita bisa menyimpannya di freezer, tapi tiap lapisan harus diberi tepung maizena yang banyak supaya nggak lengket. Saya mau simpen dulu, taruh di wadah. Wadahnya juga saya beri tepung maizena sedikit. Nggak harus wadah kedap udara ya, yang penting ada tutupnya. Kalau disimpan di freezer ini bertahan cuma 1 bulan ya, cuma 1 bulan. Dan kalau di kulkas di bagian bawah itu yang cuma pendingin ini cuma tahan 3 hari aja. Jadi memang nggak begitu tahan lama. Kalau dibekukan di freezer dia cuma tahan 1 bulan. Kalau di kulkas aja cuma tahan 3 hari. Oke, kulit pangsit atau kulit siomaynya udah jadi. Ini bisa untuk bikin siomay, bikin pangsit, bikin dimsum apapun yang kalian mau, atau dibikin keripik juga bisa. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.